hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri orang. Menurut Tante gimana kalau ke Tante sendiri itu? Relate nggak? Nggak pengen kembali lagi ke Indonesia mengulang atau rasa rindu atau begitu ya? Tidak ada saya. Tidak ada rasa rindu, tidak apa, karena sudah biasa hidup di sini. Saya kemana-mana sendiri. Saya kemana-mana sendiri loh. Ke Amerika Selatan sendiri. Dari mulai Meksiko sampai ke bawah ya, sampai ke Chili sampai gitu ya. Itu saya sendiri. Jadi menyesuaikan diri lagi dengan Indonesia kayaknya sangat susah buat Tante. Sangat susah, karena apa? Kalau saya di Jakarta saja, saya takut ke jalan. Minta ampun, ini trotoar yang bukan nggak ada orang jualan segala macam. Saya mau kemana ya? Itu saya pernah di Indonesia, saya nggak kemana-mana. Apalagi di Jakarta, ya. Karena terlalu penuh orang. Penuh orang. Di sini buat saya, meskipun Berlin ya, itu banyak taman-taman, banyak juga banyak hutan-hutan kecil segala macam. Saya kadang-kadang saya masih senang melukis, saya senang kadang-kadang keluar sendiri lukis atau gimana ya. Atau kemarin saya jalan-jalan ke taman kotanya, nggak nyangka aja di kota Scholz yang Scholars Garden yang ada dia kasih King yang kasih kasih istana buat permaisurinya, ratunya. Scholars yang mana ya? Waktu itu namanya saya lupa. Pokoknya taman kota lah yang ada patung kuda. Ada patung kuda. Bismarck. Patungnya Bismarck, bukan. Patung kuda, terus ada patung ratunya juga. Scholars. Aduh, saya lupa namanya. Nah, itu di mana itu jalan apa? Saya nggak tahu jalannya. Di mana, di kota? Di kota. Scholars something. Apa ya waktu itu namanya? Kalau nggak salah, itu saya jalan-jalan di hutannya, wah itu masih ada sungainya, masih di ada. Di sini aja deket kan itu Tiergarten. Ya, Tiergarten ini banyak terbagi-bagi itu dia. Nah, ada juga tamannya juga, ada English Garden juga ada. Taman Inggris juga. Nah, ada macam-macam di sini. Saking besarnya. Itu saya dulu juga belajarnya tanaman segala macam di sini gitu ya. Berarti memang cocok Tante di sini ya. Saya cocok karena memang di Eropa banyak taman ya, Tante. Eropa banyak taman, iya. Dan saya nggak di sini aja ya. Saya pernah ke Brazil, itu tanamannya lain juga. Ya, saya tuh bener-bener kalau namanya tanaman itu masih sangat desire nih. Iya, betul. Kalau lihat, ya oke. Tan, balik lagi. Berarti Tante nggak bisa hidup di Indonesia karena memang harus memulai dari nol, dan Tante sudah sepuh ya jatuhnya. Iya, sudah sepuh ya. Tapi apakah perlu menurut Tante pemerintah Indonesia itu minta maaf? Ya terang pemerintah. Tapi apakah ini kan pemerintah yang dulu yang bikin peraturan yang tidak berkemanusiaan itu kan, yang melampaui hak-hak asasi. Iya. Tapi yang sekarang atas nama pemerintah yang dulu, ya sedang pemerintah yang dulu kan sudah nggak ada lagi. Nah, maka bisa aja atas nama pemerintah bisa aja, tapi tidak. Apakah ada itu permintaan maaf? Nggak ada, belum. Nah, makanya. Tante mengharapkan permintaan maaf juga. Iya. Terutama terang kalau ada kesalahan, kalau mereka mengakui itu kesalahan melalui melanggar hak asasi manusia, kenapa nggak sekalian minta maaf saja? Itu baru, ya, wol. Ya. Kalau sudah tahu kalau udah mengakui bahwa Excel adalah korban pelanggaran hak asasi manusia, kenapa enggak? Iya. Karena menurut mereka bukan pemerintah sekarang yang bertanggung jawab, karena pemerintah yang dulu, dan pelakunya pun sudah. Tapi pemerintah dulu sudah tidak ada lagi. Nah, tapi siapa? Prabowo? Mungkin saja. 5 tahun ke depan masih ada kesempatan. Prabowo kan masih dulu ya. Saya nggak tahu sekarang apa yang terjadi di Indonesia, makanya itu yang saya. Prabowo jadi presiden. Ya makanya itu. Nah, dan ya. Bagaimana? Itu kan itu sejarah lama. Apakah misalnya Tante mengharap Pak Prabowo? Nein, tidak. Prabowo buat saya itu bukan presiden yang memang untuk presiden Indonesia. Tidak. Dia cuma karena aja ya, dipilih aja sama rakyat.
Saya nggak tahu. Tapi saya nggak mau soal itu, saya nggak mau bicara lebih lanjut. Tapi saya dulu mengharapkan Pak Jokowi tapi sekarang pun situasi itu lain sekarang. Situasi sekarang lain. Banyak hal yang saya tidak suka. Banyak hal yang tidak suka. Makanya saya bilang untuk pulang ke Indonesia itu juga salah satu faktor ya. Saya bilang, ya. Makanya dan kedua, Indonesia sudah bukan Indonesia yang dulu lagi, ya. Indonesia yang dulu tuh agak lain ya, agak lain. Tapi sekarang mungkin karena kebanyakan manusia itu kan. Dan banyak yang juga cagar alam yang sudah tidak ada lagi, ya. Hijau-hijau semuanya banyak yang rusak, ya. Ini menarik. Bagaimana maksudnya Tante merasa perbedaannya apa Indonesia dulu sama Indonesia sekarang? Ya saya nggak bisa karena saya lama tidak ke Indonesia lagi. Nah, perkembangan apa ini value yang benar-benar Tante rasa itu beda tuh apa? Ya bahwa buat saya terlalu banyak manusia, ya. Dan maksud saya tuh ya artinya kan kebanyakan manusia apa? Jadi juga tingkat nilai hidup kan juga agak kurangan kan, ya. Ya, banyak kemiskinan, sekolah pun ya tidak. Pendidikan. Kalau dulu pendidikan itu bagus sekali kan, karena dulu banyak itu. Kalau dulu itu kan banyak sekolah Belanda, sekolah Katolik, sekolah Kristen, sekolah nasional, sekolah segala macam ya ada dulu ya dulu. Dan banyak juga, saya nggak tahu sekarang kita mendapat pelajaran, mendapat juga tentang adat istiadat atau tentang peninggalan kuno dulu. Saya tidak tahu sekarang. Tidak tahu sekarang ya. Karena saya punya interest untuk buat saya itu kalau di sini kayak cagar alam, kayak bangunan lama itu semua dipelihara semua di sini. Kalau di sana kan saya nggak tahu bagaimana ya. Saya tidak tahu betul-betul karena saya sudah lama tidak mengikuti politik Indonesia. Nah, Tante, apa yang tadi Tante nggak suka kata Tante tadi tentang Indonesia? Ada beberapa hal yang Tante nggak suka tentang peta politik sekarang. Yang tidak suka, karena kebanyakan manusia, jadi banyak juga yang hilang. Itu saja. Oke. Itu kan banyak sekali itu ya. Kan terlalu banyak manusia. Jadi sekarang terlalu banyak sampah, terlalu banyak kota jadi gimana ya? Tanaman lahan jadi dulu katanya dulu. Saya ingat perumahan. Saya ingat dulu waktu zamannya Ali Sadikin, waktu teman saya ke sini tuh Pak Wisnu tuh dia bilang Indonesia akan dijadikan kayak ada bulwarnya, kayak alenya, pakai mana? Nggak ada kan? Semuanya banyak mall. Iya, banyak mall. Dan kemudian Pak Wisnu dulu di sini ada beberapa orang yang datang khusus untuk mempelajari kanal tentang ke Holland, ke sini segala macam. Apa? Cuma dilatih aja udah. Tidak dipraktikkan. Semuanya tuh bla-bla saja kan? Tidak ada realisasi. Tidak ada realisasi. Saya nggak tahu apakah dikorup apa, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. By the way, Tante pada sebelum Jokowi datang ke sini kan dulu pernah ada Pak Yusril Iza Mahendra zamannya Gus Dur untuk menawarkan tentang kembali menjadi warga negara Indonesia. Tante juga nggak berminat pada saat itu ya? Tidak. Terus terang tidak. Karena saya bukan menakutkan, karena sudah tahu arahnya kemana. Arahnya kemana, Tan? Hah? Arahnya kemana? Ya arahnya seperti sekarang ini. Kalau saya bilang, kalau tidak ada batas ya, tentang penduduk ya, itu bakal banyak yang rusak gitu kan. Nah, maksudnya Tante memang benar-benar waktu itu sempat ada kesempatan Tante pun tetap akan bertahan dengan warga negara Jerman ya, tidak ada keinginan. Saya akan bertahan karena sama sekali saya banyak hal yang bagus ya di sini itu ya, di sini itu dengan paspor ini segala macam, banyak juga saya pergi kemana-mana cuma memperlihatkan saja, tidak ada kesukaran. Banyak privilege lah ya. Iya, dan kebanyakan di sini punya toleransi banyak, teman-teman saya. Tapi hati nurani Tante sendiri masih Indonesia nggak? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Gimana nih? Tidak. Betul, terus terang ya. Saya terus terang. Terus terang, tidak. Berarti Tante merasa bukan orang Indonesia lagi? Ya, artinya saya masih
buat saya itu Indonesia